Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian dari Universitas Airlangga Surabaya yang saya banggakan. Hari ini kita akan mengikuti kuliah yang dengan judul Kekuatan Diri dengan karakter hebat. Ya. Saya Dr. Niko Ashari Hidayat. Saya salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin yang berada dalam tim mata kuliah Komunikasi dan Pengembangan Diri. Jadi kalau kita bicara tentang kekuatan diri, mungkin serentak kita mempertanyakan, kita ini sudah kuat belum? Kita sudah kuat tidak hanya mental, kuat karakter, kuat posisi, atau belum? Tidak harus ya sudah lulus dulu gitu ya pada perkuliahan, tapi barangkali mungkin achievement yang sudah diraih oleh mahasiswa saat sebelum kuliah, yaitu waktu SMA, di mana mungkin kalian sudah menjalani kehidupan organisasi, ya, kemudian juga seni, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Apakah kekuatan kalian ada di situ? Apakah kalian sudah mendeteksi value daripada diri kalian masing-masing? Nah, relate dengan hal yang selanjutnya yaitu karakter. Jadi, karakter hebat, hari ini akan saya coba jelaskan berdasarkan persepsi atau perspektif dari Universitas Airlangga, di mana kita ingin kalian memiliki karakter hebat ini. Tentu kita akan dorong saat perkuliahan untuk membina kekuatan diri masing-masing kalian, mahasiswa, untuk mengidentifikasikan seberapa besar kekuatan diri itu menjadi karakter hebat. Ya. Dan ada tentu instrumen yang digunakan untuk mahasiswa atau lingkungan akademisi untuk mengidentifikasikannya. Apa yang disebut SOAR diri atau SOAR ya. SOAR itu apa? Ya. SOAR itu ini dia. SOAR itu adalah analisis ya, sebuah analisis di mana kita melihat kekuatan ya, strength gitu. Kemudian opportunity ya, kemudian aspirasi dan kemudian hasil. Dan ini ada aspek internal di dalam diri kita ya, kemudian juga ada dari eksternal dan present saat ini dan future itu tentunya nanti di result dan aspirasi. Nah, framework-nya adalah seperti ini. Jadi kita pertama tentu menjalankan analisis SOAR ini, menginitiate untuk pilihan-pilihan yang digunakan. Jadi kita tuh harus tahu, mahasiswa harus tahu pilihan-pilihan apa saja yang ada di depan mata, apa saja yang mungkin belum terlihat di dalam perjalanan hidup atau perjalanan karir akademik, mungkin juga karir profesional. Prinsipnya adalah kalau kita di depan menu ya makanan begitu ya, kita harus tahu dulu ini yang disajikan apa saja sih. Jangan-jangan ada yang masih ada di dalam lemari atau lemari es misalnya, atau apa yang belum disajikan. Intinya kita harus memperlengkap itu. Kemudian untuk bicara tentang kekuatan, kita harus menginisiasi memperkuat pilihan-pilihan itu benar-benar muncul. Setelah itu baru kita mengimagine ya opportunities-nya seperti apa. Oh, kalau misalkan saya mengambil menu itu, saya akan arahnya ke situ. Ya, saya akan mengambil menu itu mungkin pedas, mungkin saya akan perlu air nantinya untuk kemudian minum misalnya. Aspiration itu aspek in the future ya. Bagaimana untuk meraih aspirasi itu? Ya, kita harus sampai bisa mendeteksi kira-kira sampai di mana innovate untuk mendapatkan aspirasi itu, dan selanjutnya baru untuk mendapatkan results. SOAR ini beberapa kali dilontarkan oleh Matthew Lawrence Cole tahun 2007. Kalau di ResearchGate nanti teman-teman mahasiswa boleh membrowsing. Di situ beliau ini sangat getol dengan memanfaatkan SOAR analysis framework ini. Nah, ini dia.
Kalau kita bicara strength, lingkungan apakah lingkungan di mana Anda tinggal memberikan kekuatan dalam diri Anda? Anda tinggal di UNER sekarang, berada di dalam tubuh UNER. Apakah menurut Anda lingkungan Anda sekarang sudah memberikan kekuatan? Banggakah Anda sebagai mahasiswa UNER misalnya? Nah, ya. Jadi mungkin saya paling mudah, saya akan memberikan contoh pada diri saya. Ya. Saya kebetulan dosen di Universitas Airlangga. Saya dulu sekolah S2, spesialis di Universitas Airlangga. Apakah memberikan kekuatan? Iya. Jelas. Karena apa? Menjadi satu perjalanan hidup saya menjadi pegawai negeri sipil dosen di Rumah Sakit Universitas Airlangga yang memang tempat bekerja umumnya para dokter. Opportunities, apakah lingkungan luar memberikan kesempatan untuk berkembang? Carilah kesempatan untuk berkembang selama di UNER. Nah, ini pun yang saya laksanakan, saya jalani, saya usahakan. Ketika 2010 saya menjadi calon pegawai negeri sipil di Universitas Airlangga di Rumah Sakit UNER, saya hanyalah dokter yang sedang menjalani pendidikan. Tapi bagaimana untuk berkembang? Nah, ini mungkin seninya akan menjadi berbeda masing-masing kita, di mana kita akan mengusahakan. Ya, dan usaha masing-masing orang akan sangat berbeda macam-macam. Saya kebetulan baru lulus kembali ke Rumah Sakit UNER 2013. Nah, setelah itulah saya menjadi seorang spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sedang bertumbuh, di mana pasien juga belum banyak. Artinya apa? Ya, memang itu menjadi tantangan kami di awal untuk kemudian bisa perform, bisa berkembang. Apa yang saya lakukan pada tempat poliklinik yang saya punya ya, poliklinik bedah toraks, kardiak dan vaskuler, saya bikin brosur sendiri. Artinya memang memungkinkan untuk kemudian mengajukan, meminta ya, tapi untuk desain ya, kemudian untuk konsep saya lakukan sendiri. Ya. Dan ini menjadi effort yang menurut saya disinilah letak kita untuk menciptakan kesempatan untuk berkembang selama di UNER. Nah, aspiration, apakah lingkungan memberikan aspirasi? Carilah aspirasi selama menjadi mahasiswa UNER. Dan ini yang saya juga dapatkan, artinya saya melihat dan mendapatkan aspirasi dari beberapa tokoh tentunya yang saya belajar bagaimana leadership ya, bagaimana membina karir akademik ya, bagaimana ketika kita pada satu sisi bidang ya, saya bidang kesehatan, adik-adik teman-teman mahasiswa mungkin bidang bermacam-macam ya, tapi bisa berkolaborasi dengan bidang lain. Aspirasi kolaborasi yang saya dapatkan, di mana ternyata kolaborasi sangat penting, gitu. Nah, result atau hasil, ukuran apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Anda? Nah, apakah keberhasilan dapat diukur? Karena kami bergerak pada Tridharma, tentu hasil atau ukuran yang kami peroleh adalah tentu pada bidang penelitian, pendidikan ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Artinya ketika kita menjalankan itu dan impact-nya kepada masyarakat bisa terukur dalam jumlah, misalnya berapa jumlah masyarakat yang terobati, misalnya berapa pasien yang tertangani, misalnya ini menjadi sebuah ukuran yang baku. Ya, kemudian tentu hal-hal lain seperti peningkatan pengetahuan, ya, peningkatan kesadaran, dan itu yang memang harus diukur dengan konkret. Ya, nah. SOAR approach ini action oriented, jadi benar-benar action. Orientasinya adalah action. Kekuatan dan opportunities ini menjadi fokus ya. Jadi tidak bisa kita memegang lagi barangkali kelemahan, tantangan, atau hambatan. Itu perlu diketahui, tapi kita harus fokus kepada kekuatan dan kesempatan yang kita coba buat. Dan possibility focus be the best. Jadi ketika kita meningkatkan fokus kita, ya kemungkinan untuk menjadi lebih fokus, kita harus berorientasi menjadi yang terbaik. Tentu dengan cara-cara yang elegan, ya, dengan cara-cara yang kolaboratif, dengan cara-cara yang berpikiran positif, tidak untuk kemudian mengungguli dengan cara yang misalkan negatif, begitu ya. Dan tentu innovation breakthrough itu diperlukan.
bagi inovator-inovator atau calon-calon inovator seperti mahasiswa sekalian. Kemudian engagement itu diperlukan. Artinya ketika market atau target kita ketahui, kita harus membuat engagement, ikatan, ya, ketertarikan, koneksi gitu ya, pada setiap level. Ya, mungkin kalau saya tidak memberikan contoh kurang konkret begitu ya. Saya memberikan contoh Vaskular Indonesia. Itu adalah platform yang saya jalankan. Vaskular adalah pembuluh darah Indonesia karena saya ingin bernuansa nasional. Bisa di browsing www.vaskularindonesia.com. Saya lakukan engagement pada setiap level bidang vaskular atau pembuluh darah. Pada bidang pembuluh darah vena, saya punya Varises Indonesia. Artinya saya engagement dengan pasien-pasien yang punya problem varises. Siapa itu? Biasanya ibu-ibu perempuan, ya, kemudian orang-orang yang mau daftar TNI Polri yang takut varises kakinya, engagement, ya. Engagement lain pada Vaskular Indonesia, saya punya Avesan Indonesia. Avesan itu arteri venous shunt, itu adalah untuk cuci darah. Engagement yang saya lakukan pada pasien-pasien cuci darah. Kemudian pada Kaki Diabetes Indonesia juga platform saya yang saya engage dengan pasien-pasien dengan kaki diabetes, luka kaki diabetes. Dan masih banyak lagi, dan tentu ini yang saya maksud dengan engagement at all levels. Dan fokus on planning and then implementation. Jadi tidak hanya merencanakan saja, lakukan juga implementasinya. Banyak orang-orang punya ide hebat, great ideas, ya, tapi tidak banyak yang menjadi eksekutor. Implementation maksudnya adalah eksekutor. Saya, syukur alhamdulillah, belajar cukup banyak dan akhirnya saya menjadi eksekutor tentunya. Tidak hanya menjadi planner, gitu ya. Energy creating, kita harus memiliki energi yang ketika kita cukup, kita justru menciptakan energi-energi baru. Dan kita yakin kita bagus, ya, adik-adik bagus, hebat, dan bisa menjadi lebih hebat, ya. Dan perhatian pada hasil, ya. Jangan lupa proses usahanya bagus, hebat, tapi kalau kemudian tidak berorientasi pada hasil, tanpa hasil jadinya nanti kita. Nah, inilah hebat yang saat ini Universitas Airlangga begitu memegang teguh ini, ya. Moto ini, H dari humble dan honestly. Humble, ya, rendah hati, rendah diri, ya, tidak sombong, ya. Honestly, jujur apa adanya, ya, tidak takut apa adanya. Excellent, ya, sempurna, ya, terbaik begitu. Berani, brave, ya. Agile, ya, kita harus dinamis, tidak boleh kaku, tidak boleh kemudian tidak mudah untuk maju dan unggul, dan transenden atau menuju ke puncak, meningkat, ya. Inilah hebat. Kita akan masuk kepada humble atau honest yang pertama, yaitu bermakna rendah hati dan jujur. Seluruh mahasiswa UNER diharapkan menjadi insan-insan yang tidak sombong atas keilmuannya. Karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita hanya manusia biasa yang terbuat dari hal yang hina menurut saya. Ya. Ada yang bilang dari tanah, begitu ya. Jadi benar-benar hal yang sangat sepele. Jadi tidak ada tempat untuk sombong. Untuk confident, oke, boleh, harus confident, mantap, ya, tapi tidak sombong. Sombong kata kuncinya ketika Anda mulai menyakiti orang lain, menyakiti pikiran orang lain, mengganggu orang lain. Tidak sombong terhadap capaian-capaiannya. Selain itu, mahasiswa UNER diwajibkan jujur, menyampaikan sesuatu apa adanya, tanpa ada kepentingan yang negatif. Excellent. Jadi bermakna mahasiswa UNER harus memiliki kemampuan yang mumpuni, bagus sekali dan di bidangnya masing-masing. Para mahasiswa dibekali kemampuan setiap bidang sesuai prodi maupun fakultas, ya. Jadi
Untuk hal ini, pasti kalian akan punya kematangan berpikir masing-masing dan waktunya pun berbeda-beda. Temukan itu perlahan, ya, namun pasti kalian akan mendapatkan kemampuan-kemampuan yang mumpuni dan bagus pada bidangnya masing-masing. Brave, berani. Para mahasiswa diharapkan memiliki keberanian melakukan sesuatu di masyarakat. Risk taker, ya, berani mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik di masyarakat. Melakukan sebuah problem solving, pemecahan masalah di tengah masyarakat. Ya, jadi ini juga mungkin saya berikan juga contoh bahwa salah satu bentuk brave ini adalah kita berani berjalan di tepian tebing yang terjal. Ya, we are living in the edge. Ya, tidak hanya pada comfort zone, jalan yang aman, yang nyaman, yang lembut, yang kering, yang tidak ada tantangan. Brave ini akan sangat mematurkan kalian, mematangkan kalian. Agile, bermakna lincah, terengginas, dan cepat. Para mahasiswa UNER diharapkan memiliki sikap kepekaan dan eksekusi yang cepat. Tanggap terhadap segala sesuatu problem yang muncul di masyarakat, memiliki kepekaan dan daya responsif terhadap isu terkini. Ini menjadi satu kata yang sangat sering dibicarakan pada era-era sekarang, era-era startup sekarang ini, era-era kebaruan sekarang ini, era-era 4.0 sekarang ini, dan ini menjadi tantangan kita bersama. Dulu, ya, akademisi selalu dianggap kontraposisi dengan industri. Industri di mana lebih dekat pada profesionalisme. Akademisi, universitas, institut biasa lebih pada pendidikan, penelitian, scientific, ya, namun tidak untuk kemudian ke arah industri. Tapi sekarang universitas pun, akademik pun harus agile. Tidak hanya pimpinannya, juga dosennya, juga mahasiswanya. Ya, jadi jangan sampai tidak agile lagi karena ini tidak sesuai dengan keunggulan kemajuan yang sekarang gitu. Tapi tetap harus mengacu pada apa yang menjadi bidang dan kompetensinya sehingga akan lebih tepat. Saya pun ada contoh yang khusus tentang ini di mana sekelompok mahasiswa mengusahakan hal tertentu, ya, menurutnya adalah agile, namun secara filosofi ada hal yang perlu dikolaborasikan. Karena ini terkait dengan bidang dan terkait dengan sustainability dari hal yang dikerjakan. Nah, biasanya sustainability itu akan tercapai ketika bidang A digarap oleh orang yang memang profesional dan orang yang bisa mengerjakan bidang A itu setiap hari. Bukan bidang A dikerjakan oleh orang bidang C yang tidak mengerjakan A ini tiap hari. Nah, ini salah satu contoh abstrak yang saya rasa ada contoh konkretnya, namun saya mungkin tidak sebutkan dalam forum ini. Transcendent, bermakna segala sesuatu yang diperoleh dikerjakan oleh mahasiswa tidak boleh terputus oleh Tuhan. Artinya tetap kita ke atas menuju kepada yang di atas, yang halik, di mana tidak boleh terdapat sekat kepada yang Maha Kuasa. Selain itu bisa dimaknai pemikiran yang tidak terpikirkan, out of the box. Ya. Mahasiswa UNER harus memiliki pemikiran tanpa batas. Tentu dalam masa-masa yang sekarang ini perlu berkomunikasi tetap dengan pembimbing, karena pembimbing bisa jadi orang yang lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk khusus halaman ini, saya ingin mahasiswa untuk menjelaskan, ya, menuliskan, menguraikan apa sih kekuatan Anda. Misalnya, salah satu, ya, saya berasal dari SMA Negeri 2 Surabaya. Dulu saya ikut pecinta alam. Potensi saya berarti saya suka kegiatan fisik, saya suka kegiatan outdoor. Saya kebetulan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Apa ya kekuatan saya, ya? Gimana kalau saya coba buat alat pengukur cuaca atau pendeteksi cuaca buruk yang bisa saya taruh di alam bebas, sehingga ketika cuaca buruk, ya, itu kemudian tertangkap oleh
alat saya ini akan kemudian bisa menjadi informasi yang penting untuk masyarakat untuk melakukan sesuatu, berlindung, berteduh, dan lain sebagainya. Dan ini kalau dipupuk, dibina, akan menjadi sebuah aspek yang mengkarakter. Oh, si anak ini memang dari SMA dulu sudah tahu atau senang outdoor dan sekarang bekerja belajar di bidang teknologi, menciptakan alat. Nah, you building characters, ya. Baru kemudian penguatan diri. Jadi aspek apa yang belum mendukung, di situ akan ditambahkan dan disempurnakan. Biasanya dengan mentor tertentu, ya. Bisa pendanaan juga, bisa dikolaborasikan dengan bidang lain untuk segi promosi, untuk segi peralatan, upgrade teknologi dan lain sebagainya. Jadi tolong untuk halaman ini silakan menguraikan. Ini menjadi tugas hari ini. Oke, saya rasa untuk itu saya cukupkan, ya. Mohon izinnya saya memperkenalkan diri. Ini saya lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2004. Saya ambil spesialis lulus 2013. Kemudian saya fellowship di Utrecht di Nederland 2014 sampai 15. Kemudian saya di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Saat ini juga sebagai anggota Senat Akademik dan juga sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saat ini juga di ID cabang Surabaya sebagai IT dan Media Division. Kemudian kebetulan saya juga dulu pernah menjadi ketua departemen di FFTMM. Kemudian di WOICD sebagai project coordinator. Saya juga mentor untuk digital health, elective block, dan medico-socio-entrepreneurship di FK UNER. Kemudian juga sebagai sekretaris kurikulum medico-socio-entrepreneurship. Kemudian ada beberapa organisasi yang saya sebagai sekjen di healthtech.id nasional dan Asosiasi Telemedika Indonesia. Dan yang di bawah ini adalah brand yang saya bangun, yang saya tadi bilang bahwa saya tipe eksekutor, bukan tipe planner, dan ini saya wujudkan dan saya jalankan sampai saat ini. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Silakan bisa komunikasi dengan saya. Portofolio saya di www.nikoasaridaet.com dan bisa kalian temukan di Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube. Dan ini nomor WhatsApp saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.